Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Sabda Tuhan dan pantun-pantun nasihat rohani edisi Sabtu 16 Oktober 2021 akan segera saya hadirkan untuk kita semua. Kedua Sabda Tuhan edisi hari ini. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan sabda Tuhan dari kitab Injil untuk kita semua. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat dari kedua sabda Tuhan edisi hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, sudah saya rangkumkan ke dalam pantun-pantun nasihat rohani. Inilah pantun-pantun nasihat rohani tersebut. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan hidup berimanmu. Berita yang beredar di sebuah media, seorang pejabat yang baru ditahan mengakui Tuhan di hadapan dunia, maka kamu akan peroleh ganjaran. Para bujangan di Bukit Cempedak, kami suka mendengar lagu rohani. Ganjaran hidup akan dialami kelak, tergantung hidup yang kita jalani. Segera ku menebang pohon akasia. Pohonnya tinggi, tentunya rawan. Perjalanan hidup setiap manusia menuntut kita untuk hadirkan Tuhan. Daerah Kaltim akan jadi ibu kota. Lokasinya berada di dekat hutan. Tuhan akan hadir dalam diri kita lewat kesaksian yang kita lakukan.
membaca buku di kursi sandaran sambil menikmati segelas jamu. Denganmu berani beri kesaksian, maka Tuhan akan ada bersamamu. Senang sekali baca buku cerita kisah penjajah bertahun-tahun. Ketika Tuhan ada bersama kita, janganlah takut, lakukan apapun. Akan ke kolam membawa pakan untuk mengumpan anak ikan kalui. Saat kita bersaksi tentang Tuhan, sering kita malu untuk mengakui. Adakan kegiatan selama sepekan. Tempat acaranya di Jalan Virajaya. Ketika kita malu mengakui Tuhan, sama dengan kita menyangkalnya. Ada yang sakit karena faktor usia. Sakitnya kronis buatnya tak tahan. Nyangkali Tuhan di hadapan dunia, apalagi yang bisa kita harapkan. Jauh ku jalan ke rumah penginapan. Setelah sampai, lalu duduk di kursi. Harapan kita hanya kepada Tuhan, maka janganmu takut untuk bersaksi. Akan ku berangkat di pekan depan ke panti lansia mengunjungi opa. Ketakutan kamu tentu ada alasan, karena bingung mau katakan apa. Setelah sarapan, ku pergi ke depan. Ku duduk sendiri di ruangan tamu. Segala sesuatu yang kamu katakan, Roh Kudus akan membantu kamu. Tadi malam, berkat pertunangan, setelah makan, lanjut bercerita. Roh Kudus akan berimu jawaban, membantu dirimu untuk berkata. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita semua dalam edisi hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021. Saya terus dan tetap mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih untuk merenungkan, menghidupi, dan menghayati kehidupan beriman kita dimanapun kita berada. Karena beriman butuh permenungan. Imanmu yang akan menyelamatkan kamu. Selamat berakhir pekan. Selamat merenung. Salam dan berkatku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.